Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Al Shinta News and Talk. Pendengar, pagi ini telah digelar sholat Idul Fitri di beberapa lokasi seperti di Simpang 5 dan Balai Kota Semarang. Lalu bagaimana untuk pantauan arus lalu lintas di dalam kota Semarang dan bagaimana untuk pantauan arus mudik di Semarang pada pagi hari ini? Kami akan jumpai Kasat Lantas Polrestabes Semarang AKBP Sigit. Selamat pagi. Selamat pagi. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir batin Pak Sigit ya. Lahir dan batin tetap seduluran salawase. Mas, mohon dengan siapa Mas? Dengan Henry Pak Sigit. Ya Pak Henry, gimana Pak Henry? Iya Pak Sigit nampaknya tetap berlebaran seperti biasa ya, bersama dengan kawan-kawan menjaga arus lalu lintas ya Pak Sigit ya. Betul. Jadi saya sampaikan Pak Henry bahwa pagi ini tadi jam 5 anggota Satlantas Polrestabes Semarang, anggota Polrestabes Semarang, ada Sabara, ada seluruh fungsi, bahkan ada instansi terkait dari Dinas Perhubungan juga bersama-sama kita mengamankan sholat Idul Fitri di Baitur Rahman, yang mana CP Rekayasa kita menutup sementara di Air Mancur, Pandanaran, semua Simpang 5 kita tutup. Sementara pada saat masyarakat, saudara kita yang mau sholat Idul Fitri, jadi parkirnya itu jauh. Jadi pada saat menuju ke Simpang 5, itu dengan berjalan kaki. Maka dari itu tadi rekayasanya jam 5 sudah inset anggota saya dengan instansi terkait dari Polrestabes Semarang, ada yang dari Polda. Ya, tapi sekarang sudah dibuka kembali atau masih ada yang belum, Pak Sigit? Jadi untuk saat ini setelah khotbah terakhir selesai, itu kita buka kembali. Kita buka kembali, tapi pada saat masyarakat itu sudah mendekati ke Air Mancur, sudah naik mobil, baru kita buka kembali. Sehingga normalisasi dipastikan aman, jangan sampai nanti kita buka sebelum normalisasi sehingga kepadatan ada orang berjalan nanti mengganggu. Demikian Pak Henry. Berarti sekarang sudah normal semuanya? Sudah tidak ada rekayasa? Alhamdulillah normal. Alhamdulillah lancar. Di seputaran kota Semarang atau seputaran Simpang 5 juga semuanya normal. Arus lalu lintas seperti kembali normal. Kalau di Balai Kota? Balai Kota nampaknya juga digelar sholat Idul Fitri juga ya? Betul, Bapak Wali Kota, Forkominda juga. Pada saat tadi juga anggota saya juga ngepam bagaimana arus lalu lintas juga tetap lancar, aman. Di Balai Kota juga dari awal sampai selesai sholat Idul Fitri semuanya lancar. Alhamdulillah tidak ada gangguan sama sekali Pak Sigit ya. Pak Sigit. Alhamdulillah. Iya. Untuk arus lalu lintas di dalam kota Semarang sendiri pada pagi hari ini bagaimana Pak? Apakah ada titik kepadatan yang terjadi Pak Sigit? Jadi saya kira kalau sholat Idul Fitri ini setelah sholat kita pantau di 3 titik. Jadi dari Polrestabes Semarang membentuk tim, yaitu tim khusus, yaitu untuk urai kemacetan. Itu ada pertama Katim urai di arah atas, yaitu di Tol Ada. Yang kedua Kerapia, yang ketiga jantung Kota Semarang, ikon Kota Semarang, yaitu di Simpang 5. Selain beberapa 14 pos pengamanan dan pos pelayanan Polrestabes Semarang. Untuk saat ini kita pantau dari pengecekan melalui Halong atau HT. Kita alhamdulillah lancar. Kawasan Kota Lama juga sama, kawasan Simpang 5 dan kawasan kuliner-kuliner yang di pasar-pasar juga alhamdulillah lancar. Biasanya kalau setelah sholat Idul Fitri masyarakat pada saling berkunjung ke rumah-rumah saudara begitu, sehingga arus lantas juga akan mulai padat ya Pak ya. Betul. Kalau untuk itu bagaimana Pak? Jadi kepadatannya nanti diperkirakan pada saat habis dari rumah mungkin sama ibu bapaknya, mungkin kembali ke menuju ke orang tuanya ataupun sanak saudaranya yang lebih jauh. Kemungkinan pada saat itulah
kepadatan itu ada. Tetapi padat apapun bagaimanapun yang penting roda tetap berputar. Anggota lalu lintas, anggota Polrestabes, Polda hadir pada saat di tengah-tengah masyarakat. Ya, tapi ada rekayasa arus lantas yang dilakukan ketika nanti masyarakat akan berkunjung ke saudaranya. Ini dari anaknya menanyakan. Ada, sementara ini kan kita tadi pagi melakukan rekayasa penutupan sementara pada saat Sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri, khusus di kawasan 55. Pada saat nanti, kalau menurut saya untuk rekayasa pada saat orang berkunjung, saya kira masih belum. Kemungkinan nanti pada saat orang mau ke wisata, itu yang harus diantisipasi. Contohnya misalkan ke Kota Lama. Nah, Kota Lama nanti kita bisa rekayasa, tidak boleh mobil masuk kecuali sepeda motor. Itu salah satu rekayasa lalu lintas sehingga arus lalu lintas di kawasan Kota Lama itu tetap mengalir. Yang kedua, di tempat wisata arah atas, yaitu di Gunung Pati, Gua Kreo. Jadi itu dari lalu lintas, dari Polrestabes Semarang, semua instansi akan melaksanakan pengamanan secara prokes dan tetap mengutamakan keselamatan. Begitu juga yang ketiga, yaitu di laut, Pantai Marina. Itu juga jadi sasaran wisata Kota Semarang, ya Mas Hendri ya. Jadi itu tetap kita sudah merencanakan dan sudah membuat plotting personel kita berada di tempat yang mana masyarakat Kota Semarang dan sekitarnya itu akan melaksanakan wisata. Tentunya tetap jaga prokes. Kapan Pak diprediksi Pak? Yang diprediksi untuk kepadatan di lokasi-lokasi wisata itu tanggal berapa Pak? Kalau diprediksi H-1, H+1, H+2 ya. Tapi kalau H+1 kan khusus mungkin sanak saudara. Masih halal bihalal ya. Mungkin setelah itu H+2 baru menginjak ke tahap berikutnya tempat-tempat wisata sama saudara yang jauh atau dekat. Berarti nanti akan dilakukan rekayasa yang seperti apa Pak? Kontraflow ataukah bagaimana? Jadi kalau kontraflow itu perlu perencanaan yang matang. One way juga perlu perencanaan yang matang. Yang sudah kita lakukan kemarin, one way nasional itu dua bulan sebelum itu semua Kasalantas yang memiliki tol itu semua paparan. Pak Dirlantas sejauh yang memiliki tol itu juga paparan di pusat di Jakarta. Tentunya bersama instansi terkait. Jadi polisi itu tidak ada apa-apanya Pak Henry. Kalau tidak didukung oleh masyarakat, tokoh masyarakat dan instansi terkait. Tentunya sama Pak Henry sendiri, yaitu pihak radio, televisi gitu Pak Henry Monizin. Jadi kalau rekayasa yang dilakukan di lokal, itu satu-satunya kemarin itu di Semarang itu di Jawa itu ya di Semarang. One way yang bawain itu. Ya, manakala terjadi kepadatan dan volume kendaraan itu tidak menampung jalan tersebut, maka akan dilakukan rekayasa. Kemarin sudah kita laksanakan, kita coba kemarin dilaksanakan, alhamdulillah ya lancar, tidak ada korban apapun dan mungkin masyarakat juga harus memahami dan masyarakat juga harus tahu bahwa mudik tahun ini, Lebaran tahun ini pasti berbeda dengan tahun yang pada saat COVID. Manakala pemerintah memberikan peluang ataupun menyampaikan kepada masyarakat boleh mudik asal booster, tetap jaga prokes. Jadi saya sampaikan, saya himbau kepada seluruh masyarakat Kota Semarang dan sekitarnya tetap jaga prokes. Dan jangan lupa pada saat mengendari kendaraan, bapak-bapak saudara sekalian, tetap utamakan keselamatan daripada kecepatan. Yang penting selamat Pak Henry. Demikian Pak Henry yang khusus di jalur kota ini saya menyampaikan. Pak, kalau untuk kendaraan yang melintas atau masuk ke Kota Semarang sendiri pada musim mudik kemarin sejak tanggal 28 berapa banyak Pak Sigit? Jadi kita sampaikan bahwa saya berbicara per satu hari ya Pak Hendri ya. Per satu hari saya sampaikan dari hari Sabtu ke hari Minggu menuju Kota Semarang. Itu turun dari yang hari Sabtu. Hari Sabtu itu sekitar
52.000, ini per hari ya Pak, Pak Henry. 52.185 itu yang menuju Kota Semarang, ya hari Sabtu. Untuk hari Minggu itu 34.671. Drastis itu ya Pak menurunnya. Bicara yang masuk ke Kota Semarang. Jadi kemarin itu saya sampaikan dan juga ini sekalian himbauan kepada masyarakat. Kemarin dilakukan normalisasi dari pelaksanaan one way yang 2 hari nasional, one way nasional. Itu alhamdulillah Pak Henry. Jadi pelaksanaan one way awal itu perlu sterilisasi, pembersihan dulu, dipastikan masyarakat dari sini ke Jakarta ke sini bersih. Jangan sampai nanti kita lakukan one way dibuka di Jakarta, jadi Semarang itu masih memasukkan kendaraan, akhirnya fatalitas kecelakaan yang terjadi. Itu yang nggak kita inginkan. Begitu juga sampaikan Pak Hendri, kemarin setelah akan dilaksanakan normalisasi hari Sabtu, dikembalikan lagi normal. Jadi dari Jakarta, dari Semarang bisa berjalan berdua sama-sama berlawanan arah. Itu butuh waktu 2 jam untuk melaksanakan normalisasi atau pembersihan dari Jakarta ke Semarang, baik Semarang ke Jakarta. Itu sudah terkomunikasi Pak Hendri dari pihak tol. Jadi saya sampaikan untuk paling tinggi per 2 jam, itu ada 62.000 di hari Jumat itu. Di hari Jumat. Baik, 62.331. Jadi itu yang paling tinggi saya kira hari Jumat. Hari Sabtu lebih tinggi, lebih rendah daripada hari Jumat untuk mobil atau kendaraan yang masuk Kota Semarang, Pak Hendri. Iya, baik. Pak, kalau untuk sampai dengan pagi ini masih banyak tidak kendaraan-kendaraan berplat luar provinsi yang masuk ke Semarang atau kendaraan dari para pemudik yang melintas, Pak? Jadi tentunya Pak Hendri mohon izin ini saya sampaikan Pak Hendri. Untuk saat ini dilaporkan. Jadi per 2 jam. Itu per 2 jam sampai pagi tadi jam 6. Kalau kita dari Polrestabes Semarang dengan Polda Jawa Tengah di Lantas Polda itu mengadakan evaluasi dari jam 6 pagi kemarin, terus jam 8, terus jam 12, terus sampai jam 12 sampai jam 6 lagi. Jadi 2 jam. Itu kalau terakhir pagi tadi jam 6 sampai sebelum jam 4 sampai jam 6 itu sekitar 1.500 sekian. Masih ada ya. Jadi semakin masih ada. Jadi kita sampaikan dari pagi tadi itu 1.282 dari jam 4 pagi sampai ke jam 6. Kalau yang menuju ke Jakarta itu berapa persennya Pak Edi? Hanya 300-an kendaraan. Baik, kecil ya. Data ini Pak Edi, ini valid. Pasti, karena saya punya grup, Kapolres ada, Pak Dirlantas ada, dengan operator yang ngetap di tol itu Pak Edi. Jadi nggak bakalan selisih. Ya, grup update terus. Jadi demikian ini yang saya laporkan dari masyarakat. Saya himbau kepada masyarakat, ayo kita tetap jaga prokes. Tentunya dari Polri siap mengamankan saudara-saudara kita mudik dari luar kota maupun dari Kota Semarang menuju keluar kota maupun kabupaten. Pak Hendri. Baik, terima kasih banyak Pak Sigit atas waktunya dan boleh deh nanti kapan-kapan ini ya dari pihak kepolisian juga istirahat makan opor begitu sambil merasakan suasana Lebaran ini. Hamin 7. Jadi saya sampaikan sama masyarakat, kita Hamin 7 sudah inset di titik-titik plotting masing-masing yang dipimpin oleh perwira-perwira dari polisi lalu lintas, Sabara semua dan menyiagakan Remas Polda Jawa Tengah, Brimob Polda Jawa Tengah, Remas Polrestabes Semarang dan lalu lintas Polda, lalu lintas Polres, semua kolaborasi, semua koordinasi untuk bagaimana menjaga keselamatan keamanan
di Kota Semarang ini. Ya, belum merasakan opor juga ya, Pak Sigit ya? Nampaknya masih belum. Rencana sih mencari rumahnya Pak Henry biar gitu. Biar ada tipis-tipisnya rasanya opor bagaimana gitu loh Mas. Ya, baik. Mungkin nanti para pengguna jalan ketika melintas bertemu dengan Pak Polisi juga bisa saling berbagi begitu ya. Pak Sigit. Iya, jadi kita kemarin itu di Polrestabes Semarang itu setiap puasa pertama sampai 30 tes itu berbagi takjil, minimal kita berbagi takjil. Pak Henry dari Polrestabes Semarang, tepatnya di ujung Simpang 5. Jadi Simpang 5 itu ikon Kota Semarang, yang mana harus kita lestarikan. Jangan sampai ikon Kota Semarang itu kan beberapa Pak Henry. Ada Kota Lama, kawasan Kota Lama, ada Lawang Sewu, ada Sampokong, ada Marina, ada Simpang 5. Jadi yang mana tempat-tempat itu harus kita pelihara. Saya orang Jawa sendiri juga harus menjaga kearifan lokal yang ada. Saya juga tetap hormat, saya menjaga kearifan lokal sampai bagaimana Kota Semarang ini tetap nyaman gitu loh Pak Henry. Baik. Terima kasih, tetap semangat dan jaga kesehatan Pak Sigit ya bersama dengan kawan-kawan. Iya Pak Henry. Terima kasih banyak. Selalu sama saudara semua, matur nuwun seduluran salawase. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian mendengar perbincangan kami bersama dengan Kasat Lantas Polrestabes Semarang AKBP Sigit.